Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Sambil menanti beberapa sahabat kita bergabung, saya harap saudara punya kabar di rumah maupun dalam pekerjaan ataupun di mana sudah ditempatkan. Semuanya baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dan tentunya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu sempurna turun atas kita. Oh, Ibu Ing udah bergabung dengan kita. Shalom Bu Ing, apa kabar? Ibu Yanti Anastasia. Boleh sambil tes beberapa kawan yang bergabung, apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu saudara sekalian. Jika terdengar baik, minta komentarnya tentunya. Ibu Debbie, shalom Ibu Debbie, apa kabar? Ibu Minarti, haleluya. Sisi udah bergabung. Oh, Bung Domingus, Ibu Minarti, Farida Marpaung, Mama Deren. Boleh minta komentarnya tentang suara saya. Ibu Esti, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Tempat di mana saya mengambil gambar yaitu di rumah malam hari ini. Sudah dipasang pohon Natal, jadi suasananya udah kayak White Christmas. Haleluya, haleluya. Boleh Bapak Ibu kasih komentar apakah suara saya bisa didengar baik? Ibu Niati, shalom, apa kabar? Selamat bergabung dalam acara Back to the Bible malam hari ini. Biar kita tidak menyanyiakan waktu, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, biar kita minta tuntunan Tuhan. Supaya hati kita dibukakan oleh firman Tuhan, dan firman itu yang membuat kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pak Hengki juga udah bergabung dengan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau malam hari ini kau izinkan kami ada dalam acara live Facebook Back to the Bible malam hari ini. Tuntun setiap kami, baik yang di jalan maupun yang di rumah, baik kami yang dimanapun tempatnya, yang di daerah Pulau Jawa maupun di luar pulau bahkan di luar negeri. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Biarlah malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh melihat bagaimana karya Allah nyata atas hidup kami melalui sabda firman-Mu. Kami mau dituntun oleh firman-Mu, kami mau di-guidance oleh Engkau sendiri, sehingga kami tidak mereka-reka jalan kami, semua yang kami lakukan karena firman Tuhan. Berkati kami semuanya, baik yang di rumah, di jalan, maupun dimanapun berada. Ulurkan tangan-Mu atas kami, biarlah wifi, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mulai acara live Back to the Bible malam hari ini dengan ungkapan dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya minta maaf sebelumnya karena minggu lalu karena satu dan lain hal kami tidak bisa tayang di Back to the Bible live yang harusnya hari Kamis karena padatnya kegiatan, tapi izinkan malam hari ini kita akan kembali membahas Back to the Bible. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam musim pandemi seperti ini tentu kita sering ada di rumah, bahkan ya aktivitas kita hampir banyak di rumah. Nah, suatu ketika istri saya sedang ada acara, saya mencoba memasak nasi di rumah dengan magic chair. Ya perlengkapannya semua ada. Ronald bergabung, shalom Ronald. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berasnya sudah saya siapkan, sudah saya masukkan ke magic jar.
Terus saya colok kabel ke stop kontak. Saya tinggal melakukan kegiatan yang lain, tetapi sangat unik begitu saya lihat hampir 35-40 menit, saya lupa waktu tepatnya waktunya berapa. Menurut perhitungan saya nasi itu udah matang. Tetapi alangkah kagetnya begitu saya lihat ternyata yang saya tancap ke stop kontak listrik itu bukan kabel daripada Magic Jar. Tetapi yang saya tancap ke stop kontak listrik adalah kabel daripada blender, daripada alat istri saya membuat kue. Saya berpikir demikian, sampai kapanpun nasi di Magic Jar tidak akan pernah matang. Kenapa? Karena kabelnya salah yang saya tancapkan di stop kontak. Bukan kabelnya Magic Jar, tapi kabelnya mixer. Saya dapat pewahyuan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehebat apapun iman percaya saudara, sehebat apapun perkataan trust itu ada, tetapi kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, tidak terkonek dengan sorga, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dan tentu sorga atas hidup kita. Nah, sering orang punya iman, sering orang punya pengharapan, sering orang punya cita-cita, tapi maaf, imannya tidak konek dengan sorga. Seperti saya ceritakan tadi, kalau tidak saya cek kembali itu kabel ke stop kontak, sampai besok pagi pun tidak akan pernah matang nasi yang ada di Magic Jar. Sama dengan kita orang percaya. Anda boleh punya iman, Anda boleh punya mimpi, Anda boleh berkata Tuhan itu besar, Anda boleh berimajinasi sukses luar biasa. Tapi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak percaya konek kita kepada sorga, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban dan kepastian di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi pelajaran pertama malam hari ini, sebelum kita baca ayat-ayat firman Tuhan, pastikan saudara dan saya connect kepada sorga. Sehingga perkataan trust, kepercayaan, pendengaran iman kita di tempat yang tepat dan dalam koneksi yang tepat. Sehingga genaplah firman dalam Matius pasal 16 ayat 19 berkata, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Yang setuju katakan amin. Oh, Novi Batam, anak rohani saya sudah bergabung. Sukses nak ya dengan usahamu yang baru, luar biasa. Ibu Franwati Marla juga sudah bergabung. Baik, kita buka yuk sebentar dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50, kita lihat ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Ini ayat ini menjadi penting karena ini bukan hanya sekedar teguran, tetapi ini adalah satu pengajaran, satu kerinduan Tuhan bahwa kita bukan hanya sebatas berhenti sebagai pengikut, tetapi kita diasah untuk mengasah telinga kita untuk menjadi telinga seorang murid, dengar-dengaran dengan Tuhan dan tentu dengar-dengaran dengan sorga. Alkitab lain mengartikan demikian, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Baik, kita baca Yesaya pasal 50 yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saya ulangi sekali lagi, lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru dan dapat semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saya garis bawahi, setiap pagi mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun kepercayaan, membangun iman, membangun satu keyakinan kepada Tuhan. Itu diawali dengan sikap dan karakter seorang murid. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan seorang murid setiap pagi waktu bangun pagi menyediakan telinganya untuk mendengarkan
suaranya, suara Tuhan. Mendengarkan tuntunan Tuhan. Makanya dalam program yang lain, kalau ini malam kita Back to the Bible, dalam program yang lain kita ada program Word of Wisdom. Itu kita adakan setiap pagi pukul 04.56. Hanya 5-7 menit Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda merenungkan renungan pagi, harapannya Anda mendapatkan satu tuntunan sepanjang hari. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita menggunakan telinga kita dengan baik, pendengaran kita dengan baik, supaya yang keluar karena pendengaran outputnya adalah iman. Outputnya adalah perkataan-perkataan positif. Outputnya adalah tindakan-tindakan positif. Outputnya adalah apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dari Tuhan, kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kenapa? Karena baik Mazmur maupun Yakobus mengingatkan kita, hendaklah kita tidak hanya cakap untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu melakukan, merenungkan siang dan malam. Haleluya. Pendengaran adalah salah satu bagian yang sangat ajaib dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Pendengaran adalah bagian yang sangat ajaib dalam hidup kita. Makanya malam hari ini saya ingatkan saudara dalam program Back to the Bible malam hari ini, jangan mendengarkan hal-hal yang negatif. Jangan mendengarkan hal-hal yang membuat saudara imannya turun. Jangan mendengarkan hal-hal yang membuat saudara lemah. Tapi dengarkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat iman saudara bangkit, hal-hal yang membuat kita bergairah untuk mencapai satu tujuan karena iman ada dalam hidup kita. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Rolin Ronaldo Alexander bergabung dengan kita. Haleluya. Melalui pendengaran bisa membuat hati berbahagia, tetapi melalui pendengaran kita bisa menjadi sedih. Saya ulangi sekali lagi, Anda boleh catat perkataan saya. Melalui pendengaran, hati kita bisa dibuat sedih. Tetapi melalui pendengaran juga, hati kita bisa dibuat senang. Bisa membuat kita semangat dari pendengaran. Tetapi bisa karena pendengaran membuat kita apa? Patah semangat alias apa? Putus asa. Meningkatkan atau membuat kita putus asa juga bisa dari pendengaran. Bahkan bisa membuat orang tertawa karena pendengaran. Atau sebaliknya, karena pendengaran saudara bisa dibuat menangis. Anda punya pendengaran disediakan untuk hal-hal positif, Anda akan terbangun iman saudara. Tetapi ketika Anda menyediakan diri telinga Anda untuk mendengarkan hal-hal negatif, tentang kekurangan orang lain, membicarakan sesuatu yang tidak jelas dari mana arahnya, saudara telan begitu saja, itu membuat iman kita menjadi lemah tentunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya pendengaran kita asah dengan baik sehingga outputnya adalah truth, adalah kebenaran. Dan mari kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Bagaimana kita mengasah pendengaran kita. Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saya percaya saudara sudah hafal tentang bagaimana kisah Abraham. Saya percaya saudara pasti sudah tahu betul bagaimana kisah Abraham yang setia di masa tuanya. Seorang yang sudah tua dari Ur Kasdim, seorang yang sudah diberkati secara materi, seorang yang sudah bahagia keluarganya dengan aset-aset yang luar biasa. Tetapi dia mendengarkan firman Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim ke tempat yang Abraham sendiri tidak tahu tempatnya. Makanya ayat ini mengatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku. Kewajiban Abraham apa? Percaya tanpa debat kepada Tuhan. Kewajiban Abraham apa? Mengaminkan semua perkataan Tuhan. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante yang ada di rumah, dengar baik. Syarat atau hal utama yang perlu kita lakukan untuk mengasah pendengaran adalah dengarkan firman Tuhan. Awali harimu dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau malam hari ini boleh saya promosi sedikit. Dengarkan setiap pagi Word of Wisdom jam 04.56 sebagai bekal Anda untuk sehari dalam lindungan Tuhan dalam YouTube channel Epicenter of Mercy. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan mendengarkan firman Tuhan, Anda membangun kekuatan secara rohani. Dengan mendengarkan firman Tuhan, Anda membangun imun kekebalan tubuh yang lebih prima menghadapi situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak menentu, situasi yang tidak jelas. Coba kalau Anda baru bangun pagi mendengar, oh ternyata yang positif tanggal ini sekian ribu orang, Anda akan lemah dan takut, bahkan paranoid. Tetapi kalau kita berani berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau saudara mendengar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Masalah tetap ada kok. Pergumulan tetap ada, tapi Anda dan saya kuat bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku ini dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menjadi penting karena tokoh yang kita baca pertama adalah Abraham. Yang tentunya kalau menurut kitab Ibrani, Abraham sendiri ketika mendapatkan revelation daripada Tuhan berupa firman, dia telah mati pucuk. Saya percaya saudara sudah tahu mati pucuk. Ibu Sandra pandai bergabung. Ibu Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu mati pucuk. Seorang laki-laki yang sudah tidak berfungsi kelaki-lakiannya. Tapi mendapatkan revelation. Hei Abraham, engkau akan punya keturunan yang luar biasa. Bahkan kau jadi bapak orang percaya. Secara daging, secara horizontal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi sekali lagi firman-Nya mengatakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju boleh berkata haleluya. Amin. Pendengaran ini menentukan sikap kita. Pendengaran menentukan respon kita. Bahkan pendengaran menentukan langkah-langkah kita. Saudara saya dari jauh, dari Ibu Julia Hokom juga bergabung. Yang kedua, ayo yang kedua. Bila mana kita mengasah dan mempertajam daripada pendengaran kita. Yang kedua, coba kita lihat Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12. Ini sedikit agak unik, saya ambil ayat ini, jadi tolong yang masih bujangan jangan tersinggung. Anda yang belum dapat pasangan jangan tersinggung, tetapi izinkanlah saya tetap mengangkat ayat ini sebagai poin yang kedua dalam program Back to the Bible malam hari ini. Kejadian pasal 21 ayat yang kedua untuk mengasah pendengaran kita adalah, Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala hal dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya sebab akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi ayat ini kalau saya tarik benang merah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Abraham itu disuruh mengasah pendengarannya melalui suara seorang istri. Saya ulangi sekali lagi. Mengasah pendengarannya adalah dari seorang istri. Karena keturunan Abraham bukan dari keturunan dari Hagar yang akan diberkati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah keturunan dari Sarah, yaitu Ishak dan
seterusnya generasi berikutnya. Jadi kunci yang kedua, terutama Bapak Ibu yang sudah menikah, terutama Bapak pendengar baik, asah pendengaranmu, yaitu dari apa? Dari suara seorang istri, tentu istri yang takut akan Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, kita buka lagi yuk Yesaya 50 tadi. Yesaya, sebentar. Tadi sudah saya buka lagi Yesaya pasal 50 ayat yang keempat tadi. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya tarik benang merah adalah pertajam pendengaranmu setiap pagi. Pertajam pendengaranmu setiap pagi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Tak ulangi sekali lagi. Setiap pagi Bapa, Tuhan, Yahweh, Allah mempertajam pendengaran saudara dan saya untuk mendengarkan seperti seorang murid. Ternyata Tuhan mengasah kepekaan kita, mengasah pendengaran kita, mempertajam pendengaran kita, bukan di siang hari. Bukan di sore hari, bukan di malam hari. Bukan berarti Anda dilarang baca firman malam hari. Bukan berarti Anda dilarang untuk merenungkan firman Tuhan siang hari. Tidak. Tidak itu maksud saya. Tetapi ini ditekankan lebih jelas oleh firman Tuhan bahwa setiap pagi Bapa mempertajam pendengaranku. Amin. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, awali harimu. Tentu dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Pak, Bu, saya boleh katakan demikian. 24 jam hidupmu ke depan ditentukan engkau mengawali harimu di pagi hari. Saya ulangi sekali lagi. 24 jam waktu ke depan yang engkau punya. Itu ditentukan dengan ketika engkau mengawali harimu setiap pagi. Jika engkau awali harimu dengan sungut-sungut, maka sepanjang hari engkau akan mengalami yang namanya bukan sukacita, tetapi masalah demi masalah. Tapi kalau engkau awali hidupmu dengan firman, dengan sukacita Allah, memang masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, perjuangan masih tetap kita kerjakan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melangkah ke poin yang berikutnya. Mari kita baca 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Karena ini back to the Bible, jadi kita akan banyak baca firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, ini Samuel yang masih kecil, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita mendengar lebih baik daripada korban ternyata. Mempersiapkan hati yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan, itu sungguh-sungguh mendapatkan perkenan Tuhan yang luar biasa. Saudara pasti ingat kisah daripada Maria dan Marta ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka. Betul? Marta begitu sibuk masak, begitu sibuk menyediakan makan dan minum, sekalipun makanan itu buat Yesus. Tetapi justru Maria duduk di samping Yesus, mengambil bagian yang terbaik sampai Marta komplain. Tidakkah engkau tegur saudaraku sudah membantu aku menyediakan segala sesuatu? Tetapi Tuhan berkata kepada Marta, 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 kenapa engkau menyibukkan diri
sementara Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, saya berdoa malam hari ini buat saudara yang ikut live Facebook dalam acara Back to the Bible malam hari ini. Mari, asah pendengaranmu untuk kebenaran firman Tuhan. Asah pendengaranmu untuk hal-hal yang datang daripada surga, yang baik, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, perkara-perkara surgawi. Itu yang harus kita lakukan. Karena hari-hari ini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak berita-berita jahat. Begitu banyak berita-berita yang mengkhawatirkan. Begitu banyak berita-berita yang membuat kita takut. Kemarin kita dengar bandara stuck. Terus ada gempa yang menyebabkan 1 hektar tanah amblas ke bumi, semuanya menakutkan. Memang sih kita lihat alam sekarang sepertinya kurang bersahabat, tapi dengar baik seperti yang dikatakan Yesaya 41 ayat 10 kalau saudara baca di rumah, berkata demikian, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku yang menyertai engkau, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan membawa engkau kepada kemenangan yang luar biasa. Ayo bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, adik, kakak, suami, istri yang di rumah. Bilang begini, ketika kita mendengar Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Amen. Ketika kita mengaminkan melalui pendengaran akan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Saya membaca satu buku saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dan dia sudah menjadi hamba Tuhan 45 tahun. Hamba Tuhan itu berkata demikian dalam tulisan bukunya, setiap hari saya baca firman Tuhan dan saya sudah 45 tahun membaca firman Tuhan, setiap tahun itu selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Selama 45 tahun berarti hamba Tuhan ini sama dengan sudah membaca 45 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena apa? Setiap tahunnya dia selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Tapi apa perkataan hamba Tuhan? Ini membuat saya kaget. Jadi hamba Tuhan itu bilang begini, banyak ayat yang saya baca tidak mengerti 10, 15, bahkan 20 tahun yang lalu tidak saya mengerti. Tapi tetap saya baca, tapi baru digenapi tahun-tahun ini. Artinya, kalau orang yang setiap hari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan dia menyadari kekurangannya, tidak selamanya dia mengerti, tetapi tetap dia aminkan, dia bacakan. Saudara bisa bayangkan ketika orang sudah tidak pernah lagi baca firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau orang tidak lagi pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika orang tidak lagi dituntun oleh firman Tuhan. Yang membaca, merenungkan, melakukan setiap hari saja, merasa diri masih kurang, apalagi yang tidak sama sekali. Di banyak kesempatan juga saya sampaikan. Oh, hambanya Ibu Christina Riri juga bergabung dengan kita. Selamat bergabung hambanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak di kesempatan mimbar saya katakan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang rajin berdoa saja masih diizinkan banyak mengalami pergumulan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang rajin berdoa saja masih diizinkan Tuhan mengalami banyak pergumulan dan harus bergantung mencari kehendak Tuhan. Saudara bisa imagine, saudara bisa bayangkan ketika orang jarang berdoa, apa yang diandalkan? Apa yang mau dilakukan? Orang yang saleh saja seperti Ayub diizinkan punya masalah. Orang yang jujur, taat, punya integritas seperti Yusuf saja masih diizinkan di penjara, dijual, bukan menjadi budak, bahkan menjadi pelayan. Apalagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau kita lihat tanda-tanda zaman, sepertinya segala sesuatunya sudah sangat dekat. Oleh sebab itu malam hari saya dorong saudara yang ikut acara live daripada Back to the Bible malam hari ini. Ayo, sekali lagi, siapkan telingamu, hatimu, pendengaranmu yang terbaik.
untuk firman Tuhan, dan Allah sendiri yang akan memberikan revelation buat saudara. Anda mungkin tidak mengerti hari ini, Anda mungkin tidak paham, tapi suatu ketika firman itu akan disingkapkan dan saudara akan dibuat terheran-heran sehingga Anda berjalan dengan iman, Anda berjalan dengan kebenaran, dan Anda berjalan dengan Tuhan, dan Anda akan berkata, wow, betapa dahsyatnya Allah kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat mengatakan mendengar lebih baik daripada korban itu sendiri. Haleluya. Yuk kita melangkah poin yang berikutnya. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Karena dari tadi saya baca perjanjian lama, tapi kita lihat yuk perjanjian baru. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudaranya sekalian yang di rumah. Saya berharap saudara masih tetap bersama dengan saya, Pak Hengki, Ibu Ling, semuanya masih bergabung dengan saya. Dan jika Anda tidak keberatan, silahkan acara ini, Facebook ini Anda share ke kontak Anda, biar tidak hanya kita yang diberkati, tapi kontak-kontak yang ada di Facebook Anda juga diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Ini bukan masalah siapa yang berbicara, bukan masalah siapa tidak, tetapi all about the word of God. Ini semuanya berbicara tentang firman Tuhan. Ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Coba lihat sekarang 2 Timotius 4 ayat yang keempat. 2 Timotius 4 ayat yang keempat berkata demikian, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini yang terjadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki setiap kita itu mendengarkan firman, kebenaran Allah sendiri, tuntunan surga sendiri, guideline surga itu kita dengarkan, bukan dongeng untuk pengantar tidur. Yang jadi masalah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekarang gereja, persekutuan doa, komunitas kekristenan lebih suka mendengarkan suara motivator daripada mendengarkan suara Tuhan sendiri. Karena motivator jauh lebih menarik daripada firman. Memang firman tidak menarik mungkin, tapi punya nilai kekekalan, punya power surga, punya nilai-nilai keselamatan. Motivasi tidak. Maaf, ini agak keras, tapi saya mau sampaikan. Sampai surat Timotius bilang begini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Betul? Maaf, kalau boleh saya sindir ketika sebelum musim pandemi, banyak kok orang fisiknya di gereja, duduk, bahkan ada di depan. Bukan mendengarkan firman Tuhan, justru update status kok. Lihat media sosialnya. Hal ini telah diingatkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan memukanya bagi dongeng. Dongeng yang mengenakan kita, dongeng yang membuat kita tertawa, dongeng yang menyenangkan kita. Kalau firman mungkin menegur, kalau firman mungkin mengiris kita, kalau firman mungkin menegur kita, mungkin firman mengarahkan kita. Dan ketika kita tidak on track, kita menjadi kecewa. Tapi sekali lagi, dalam acara Back to the Bible malam hari ini, saya ajak saudara, saya tantang saudara untuk menyediakan telinga, hati, dan pikiran yang terbaik. Supaya yang kita dengar bukan dongeng dan cerita semata, tetapi menyediakan pendengaran kita bagi kebenaran, bagi firman, bagi Tuhan itu sendiri. Kalau Anda mungkin hari ini tidak begitu banyak masalah, kalau Anda hari ini mungkin ada dalam zona yang cukup nyaman, mungkin firman tidak begitu rasa atas hidup kita. Tapi kalau Anda mengalami pergumulan, Anda akan rasakan bagaimana kuasa firman, kuasa Tuhan, kuasa tuntunan Allah luar biasa. Beberapa minggu yang lalu tepatnya, kami di kelompok kecil ada kul, dan salah satu anggota kul kita bersaksi bahwa dia sering melakukan segala sesuatu dengan memperkatakan firman Tuhan karena dia mendengar firman Tuhan. Ketika mau pergi dijilat mendung, dia berkata, Tuhan, aku mau jalan dalam namamu, engkau akan melindungi aku. Dia tidak tengking hujan. Tetapi dia perkatakan firman. Dan puji Tuhan, hujan tidak turun ketika dia berjalan. Luar biasa, bukan? Amin.
Sama ketika Hana mengalami pelecehan daripada madunya Penina. Sama ketika Hana mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Karena Tuhan berkata apa? Aku telah menutup kandunganmu. Tetapi Hana tidak putus asa karena dia yakin betul firman Tuhan tetap hidup dalam hidupnya. Dan ketika dia ada di rumah Tuhan, dia terus perkatakan firman Tuhan, dia berpuasa, dia menangis di rumah Tuhan. Yang luar biasa, rahim yang sudah tertutup itu melahirkan seorang nabi yang luar biasa, yaitu Samuel dan 5 adik-adiknya. Artinya 1 yang diminta oleh Hana, 6 diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan, dan Hana menyediakan firman itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante semua yang di rumah dengar baik. Kunci yang kelima, mendengar kebenaran jauh lebih penting daripada mendengar dongeng semata. Haleluya. Firman itu baik buat saudara, firman itu baik buat kesehatan rohani kita, firman itu baik buat masa depan kita, firman itu baik untuk pekerjaan kita, firman itu baik untuk proteksi saudara dan saya, firman itu baik untuk masa depan kita, bahkan firman itu baik buat anak, cucu, mantu, cicit kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya simpulkan. Ini ada yang baru bergabung, anak rohani saya, Astra Surbakti. Yang pertama saya simpulkan bagaimana kita mengasah pendengaran supaya outputnya adalah kepercayaan dan kebenaran adalah dengarkan firman Tuhan. Dalam Kejadian 26:5. Yang kedua adalah pertajam pendengaranmu setiap pagi. Yang berikutnya yang ketiga adalah dengarkan suara istrimu yang takut akan Tuhan. Yang keempat, mendengar lebih baik daripada korban itu sendiri. Yang kelima, mendengar kebenaran itu jauh lebih baik daripada mendengar dongeng-dongeng yang tidak berguna. Mungkin hari ini ada di antara kita ada dalam pergumulan. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini mungkin mengalami masalah. Bahkan mungkin ada di antara kita hari-hari ini kesehatannya tidak maksimal. Atau mungkin ada di antara kita hari-hari ini dihadang oleh masalah, pergumulan, bahkan sesuatu yang unpredictable. Dengar baik. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ada sediakan untuk suplemen hati saudara. Iman saudara datang dari sorga. Saudara mungkin secara fisik lemah, tapi rohmu akan kuat dan engkau akan bangkit meraih kemenangan. Yang tertunda akan kau raih, yang gagal akan menjadi sukses, yang gelap akan menjadi terang, bahkan air matamu akan digantikan tarian. Sebab firman-firman yang dijanjikan tidak pernah didustai oleh yang berfirman. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tepat waktu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara mengenapi janji firman-Nya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, mohon dengan segala kerendahan hati bantu share kepada kontak di Facebook saudara, biar semua orang juga boleh mendengarkan kebenaran dan mereka pun mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda belum punya renungan pagi, kita ada setiap pukul 04.56 WIB melalui program YouTube Epicenter of Mercy dengan tajuk Word of Wisdom. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Firman-Mu telah dikumandangkan, Firman-Mu telah disampaikan, Firman-Mu telah dipaparkan atas kami semuanya. Dan Engkau telah memberikan kunci-kunci untuk kami mendengarkan kebenaran, mengasah kepekaan supaya kami outputnya adalah truth, outputnya adalah kemenangan dan sukacita, outputnya adalah hal-hal yang positif itu turun atas kami. Tuhan, tolong setiap kami. Segala pengertian-pengertian duniawi yang menghalangi akan pengenalan akan Kristus, kami halau di dalamnya dengan kuasa Yesus Tuhan. Semua rintangan-rintangan yang membuat kami tidak sungguh-sungguh konsen mendengarkan Engkau, kami minta hikmat-Mu Tuhan supaya Engkau berikan kami hati yang haus, telinga yang seperti murid,
Bahkan lidah kami memperkatakan firman yang kami dengar oleh karena kepekaan kami. Berkati semua, baik yang di rumah, di jalan, maupun dimanapun berada, yang di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, bahkan dimanapun negara kami tinggal. Dalam nama Yesus, dalam firman-Mu ada kesembuhan, dalam firman-Mu ada jawaban, dalam firman-Mu ada kepastian, dalam firman-Mu ada sukacita. Biarlah firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia dan digenapi atas hidup kami. Ada di antara kami, bahkan banyak di antara kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kami datang bukan dengan tangan hampa, olehnya kuduskan dan sucikan ya Bapa. Persembahan yang kami bawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah perbendaharaan rumah Tuhan senantiasa tetap ada. Dengan sikap hati yang benar, dengan sikap tubuh yang benar, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih, dan pada akhirnya biar damai sejahtera Allah daripada cinta kasih Yesus Kristus sempurna turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman, mari kita sama-sama berkata, amin. Terima kasih buat semuanya yang telah bergabung dengan program Back to the Bible. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetap sehat. Shalom.